Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Ya, karena masih ada suasana lebaran dan juga di depan kita masih ada kue lebaran. Kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu amin wa antum bi khair. Baik, langsung kajian atau masih nyambil-nyambil dulu? Atau masih temu kangen dulu? Langsung ya? Baik. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawamil Akhbar, atau mendulang faedah dari kalimat nubuwah atau syarah 99 hadis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Sekarang hadis yang ke-43. Sudah ketemu halaman kitabnya? Yang terjemahan halaman berapa? 173. Kita baca al-hadis as-salis wal arba'un. Hadis yang ke-43. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, alias ini hadits qudsi. Ana salisu asyarikain. Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang bersekutu, bersarikat, yang berjoinan. Malam yakhun ahaduhuma sahibahu. Selama salah satu dari keduanya tidak berkhianat. Fa in khanahu kharastu min bainihima. Kemudian kata Allah dalam hadits qudsi ini, apabila salah seorang dari keduanya berkhianat, maka aku akan keluar dari kedua belah pihak. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Cuma wallahu alam hadis ini dilemahkan, didhaifkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimallahu taala.
Saya ulangi lagi, hadis ini didhaifkan, dilemahkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, meskipun secara maknanya itu sahih, ya. Kalau istilah ulama, sanadnya, periwayatannya itu lemah, dhaif, namun matannya, isinya itu sahih, ya, karena didukung oleh ayat ataupun hadis-hadis yang lain yang semakna dengannya. Ana ulangi terjemahannya sekali lagi, ini hadisnya tidak sahih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman dalam hadits qudsi, aku adalah yang ketiga dari dua orang yang berserikat dalam bisnis. Selama salah satu dari mereka tidak mengkhianati yang lainnya. Jika dia mengkhianatinya, maka aku akan keluar dari keduanya. Hadis riwayat Abu Dawud, namun didhaifkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Insyaallah hadis ini sudah pernah kita isyaratkan pada syarah hadis sebelumnya. Ini masalah muamalah, masalah jual beli, ya, masalah bisnis. Ya, sekali lagi ini pernah kita bahas sedikit, ya, pada penjelasan yang lalu. Lanjut apa cukup? Baik, kita lanjutkan syarah Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Ya dulu hadal hadisu bi umumi ala jawazi anwa'i syarikat kulliha. Hadis ini secara keumumannya menunjukkan bolehnya joinan, berserikat dalam semua bisnis, apapun bentuknya. Ini kembali kepada kaidah usul fiqih yang mengatakan al-aslu fi al-asya al-ibaha. Asal segala sesuatu dalam urusan dunia itu hukumnya apa? Boleh, mubah. Masalah makanan, minuman, masalah bisnis, jual beli, hukum asalnya halal. Kecuali kalau ada dalil khusus yang mengharamkannya. Ya, sekali lagi, ini kaidah secara umum, segala sesuatu dalam urusan dunia itu mubah. Di antaranya urusan cara berbisnis, di antaranya joinan dalam berbisnis. Itu secara asal mubah. Yang pertama kata beliau, di antara bentuk joinan syarikat dalam bisnis itu banyak bentuk joinan dalam bisnis. Di antaranya syarikatul inan. Kalau terjemahnya apa di situ Anda? Hah? Iya, dalam artian ini bukan barang, harta, ya, lebih umum dari barang. Harta, misalnya dua orang yang punya fulus ingin berserikat, ya, misalnya mendirikan toko, ya, mendirikan mungkin pabrik. Mereka sama-sama sahibul fulus, orang yang punya uang, namun nggak punya misalnya keahlian. Ya, mereka apa? Dua orang berbisnis, ayo kita patungan, buka toko, kita cari pegawainya dan seterusnya. Ya, dua orang atau mungkin lebih dari dua orang, 5 orang, mungkin 10 orang. Mereka menanamkan modal untuk mendirikan perusahaan ataupun membuka toko atau apapun lah namanya. Ya, ini namanya syarikatul inan. Berserikat dalam apa? Urusan harta. Paham Tom? Ya. Ini kata beliau masuk ke dalam keumuman hadis tadi. Ini hukumnya sah-sah saja. Bahkan sebagian ulama mengatakan hadis ini seandainya sahih, ini menunjukkan akan keutamaan. Ya, keutamaan orang yang bersekutu
berserikat atau berjoinan dalam bisnis. Lebih afdol joinan daripada apa? Sendirian. Ya. Karena apa? Allah memberikan di sini apa? Janji. Allah akan membantu membarokahi. Kalau kita bahas dalam pembahasan akidah, ya. Ini tes, ya, pemanasan. Baik, silakan yang bisa jawab. Dalam pembahasan akidah, ada namanya pembahasan al-ma'iyatu. Baik, yang ikhwan dulu. Siapa yang bisa jawab? Apa itu al-ma'iyatu dan ada berapa pembagiannya oleh para ulama? Baik, ikhwan dulu. Masih kenyang kue lebaran ini. Adem ayam masih ya. Baik, yang akhwat, silakan. Anak ulangi pertanyaannya. Paham nggak pertanyaannya? Iya, silakan. Ada 2 pertanyaannya ya. Apa itu arti al-ma'iyah dalam pembahasan akidah dan ada berapa pembagiannya? Silakan. Nah, ahsanti. Secara khusus dan ada secara umum. Secara khusus contohnya saat Rasulullah bersama sahabat Abu Bakar saat mengadakan hijrah mau ke Madinah, beliau di Gua Zur, beliau berkata kepada Abu Bakar bahwa Allah bersama kita. Baik, ahsan. Yang kedua, ma'iyatul amah apa artinya? Kebersamaan Allah bersama hambanya. Baik, cukup, yakfi, jazakillah khair. Baik, anak ulangi, dalam kitab-kitab akidah hampir rata-rata ada pembahasan namanya al-ma'iyah. Al-ma'iyah itu dari kata-kata ma'ah. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Wallahu ma'as sabirin. Ya, itu kan yang paling masyhur. Wallahu ma'as, Allah bersama orang-orang yang bersabar. Al-ma'iyah dari kata-kata ma'ah, kebersamaan. Maknanya di sini kebersamaan Allah dengan hamba-hambanya. Itu ada 2 kata para ulama. Al-ma'iyatul al-amah, kebersamaan Allah secara umum. Yaitu Allah melihat semua manusia. Allah mendengar ucapan mereka, baik yang kafir, yang mukmin, yang ahli taat, yang ahli maksiat. Allah melihat mereka, Allah mendengar ucapan mereka, Allah mengawasi mereka. Itulah makna firman Allah tadi, surat Al-Hadid ayat keempat. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Ya, Allah bersama hamba-hambanya, semua manusia itu bersama Allah. Dalam artian Allah melihat mereka, mengawasi mereka, mendengar ucapan mereka. Ini namanya kebersamaan secara umum. Umum maknanya mencakup semua manusia, yang kafir maupun yang mukmin. Paham tuh? Adapun yang kedua, al-ma'iyatul khasah, kebersamaan Allah secara khusus. Dikatakan khusus, yaitu khusus bagi hamba-hambanya yang Allah istimewakan dari para rasul, dari para nabi, para wali-walinya. Nah, di antaranya tadi contohnya kisah Abu Bakar As-Siddiq dengan Rasul SAW ketika di Gua Thaur, ketika dikejar-kejar oleh orang-orang musyrikin jahiliyah. Abu Bakar As-Siddiq ketika melihat orang-orang kafir Quraisy sudah mendekati Gua Thaur, beliau khawatir Rasul akan ketangkap. Namun Rasul menghibur beliau dengan kata-kata la tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau bersedih wahai Abu Bakar, karena Allah bersama kita. Kata-kata bersama di sini ini tidak sama dengan kata-kata wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dalam artian ada nilai plusnya. Allah bersama kita dalam artian Allah melihat kita, plus juga Allah melindungi kita, menjaga kita. Paham ya? Jadi itu sekali lagi kata-kata al-ma'iyah, kebersamaan. Nah, dalam hadis ini Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana tsalitsus syarikain.
Aku yang ketiga dari kedua belah pihak yang berserikat. Ini namanya kebersamaan Allah dengan orang-orang yang berserikat dalam bisnis, dalam perniagaan. Ini kata ulama, kebersamaan Allah dengan mereka dalam artian Allah akan membantu mereka, Allah akan memudahkan urusan mereka, memberkahi perniagaan mereka. Namun dengan syarat selama tidak ada pengkhianatan, ya, tidak ada tipu daya di antara yang berserikat atau yang berjoinan dalam bisnis tersebut. Paham ya? Jadi dari sini kata ulama, hadis ini menunjukkan keutamaan ya berserikat, joinan dalam bisnis itu lebih afdal. Wallahu taala alam. Kemudian dibahas oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ini pembahasan dalam kitab-kitab fikih sudah banyak sekali dibahas oleh para ulama. Perserikatan dalam bisnis itu ada banyak macamnya. Ada yang ya sekedar menanamkan modal saja, mereka nggak ikut ngurusi, ya tidak turun tangan dalam bisnisnya. Ya sama-sama punya uang, mereka membuka usaha bersama. Ini namanya syarikatul inan. Ada lagi syarikatul abdan, yaitu nggak punya uang tapi punya keahlian. Ya, misalnya ya mungkin sama-sama ya istilah orang sekarang, anak sekarang bestian dari mulai SD, SMP, SMA sampai kuliah, kemudian mereka lulus ya, tapi nggak punya fulus. Mereka punya keahlian misalnya nyervis HP atau nyervis sepeda motor ataupun apalah. Ya, mereka punya tenaga, keahlian, mereka turun langsung menservis tadi usaha bersama. Keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Paham dong? Ini namanya syarikatu al-abdan. Mereka cuma modal badan, artinya tenaga, meskipun ya fulus mereka tidak punya. Paham? Dalam artian bukan nggak punya sama sekali, ya tetap ada lah. Untuk makan ya ada. Namun ya mereka tidak sebagaimana syarikatul inan. Ya, dua orang yang berserikat menanamkan uangnya dalam bisnis. Kemudian syarikatul wujuh. Ini nggak punya fulus, nggak punya ya barang, tapi mereka ini punya kedudukan di tengah para pebisnis. Ya, mungkin orang yang istilahnya tokoh masyarakat. Ya, misalnya di kampung ini orang yang terkenal sebagai sesepuh kampung. Ya, mungkin ada 2-3 orang sesepuh. Di kampung itu ada ya orang-orang yang punya usaha, pabrik dan sebagainya. Yang punya kedudukan ini, mereka beli tapi nyicil kepada orang kampung yang punya usaha tersebut. Nggak punya modal yang punya kedudukan ini. Paham? Saya ambil barang kamu, insya Allah kalau laku saya bayar. Paham? Ya orang kampung karena ya istilahnya sungkanisme juga dengan ya sesebuah kampung dikasih. Ya apalagi terkenal memang sudah ya sudah terkenal amanahnya. Ya sudah, ya dikasih barang dijual oleh yang sesepuh tadi atau yang punya kedudukan di kampung. Kemudian kalau sudah laku bayarkan. Paham? Ini namanya syarikatu al-wujuh. 3 orang sesepuh kampung, tokoh kampung, mereka ya tadi ngambil barang dari sebagian orang yang sudah dikenal, kemudian mereka jual, untungnya mereka bagi bertiga atau lebih dari itu, kemudian tentunya bayar kepada perusahaan tadi. Paham tuh? Ini namanya syarikatu al-abdan. Mereka nggak punya harta, namun hanya punya kedudukan saja. Kemudian wal mudharabah, ini yang paling masyhur. Ya, ada yang punya uang, ada yang punya keahlian. Yang punya keahlian nggak punya fulus, yang punya fulus nggak punya Nah, mereka bergabung, ya kesepakatan hasilnya dibagi bersama. Paham? Ini secara asal semuanya halal, semuanya mubah. Ya, kecuali kalau ada yang jelas-jelas keharamannya, ya baik dari barangnya. Kalau barangnya haram jelas haram. Kalau misalnya ada kedzaliman juga haram. Ya, misalnya yang punya uang mengatakan, ya kita sepakat, ya bagi hasilnya
95% bagi 5%. Ya nggak bisa. Ya kasihan, ya zalim. Nah, kemudian wal mufawadah. Ini juga mirip dengan syarikatu al-inan. Ya, Anda menggabungkan antara perserikatan tadi. Wa ghairiha min anwa'i syarikat allati yattafiq 'alaihal mutasyarikan. Intinya semua joinan dalam bisnis secara asal hukumnya halal. Ya. Apapun bentuknya tadi. Kemudian kata Syekh, ditekankan lagi, wa man mana asyai'an minha fa'ali dalil adal alal mani'. Barang siapa yang mengharamkan sesuatu dari bentuk perserikatan tadi, joinan tadi, maka wajib mendatangkan dalil tentang apa? Keharamannya. Paham ya? Ini berlaku sekali lagi secara kaidah umum masalah makanan minuman. Misalnya ya, ada yang mengatakan, kan asal segala sesuatu halal, segala makanan halal, segala daging halal, maka dagingnya, ya misalnya harimau halal. Pakai kaidah umum. Ya. Betul atau benar ini? Taib, ahsantum. Ya, intinya jangan ya ngambil sepotong-sepotong kaidah itu. Kaidah itu mengatakan ya, asal dalam semua urusan dunia, makanan, minuman, bisnis, semuanya halal. Tapi jangan diputus sampai sini. Kecuali kalau ada dalil yang, ya kita katakan semua daging halal, semua makan halal. Kecuali yang Allah haramkan. Di antaranya, binatang apa? Buas yang bertaring. Macan bertaring enggak? Enggak tahu macan ompong. Ya, sekali lagi, ini untuk juga antum tidak terkena syubhat. Ya, karena sebagian orang hanya memakai sepotong kaidah. Kan asal hukumnya urusan dunia itu halal. Ya, semua urusan dunia halal, rokok halal. Karena apa? Ini kan urusan dunia. Ya, kita katakan kecuali kalau ada apa? Dalil haramnya rokok. Ada enggak? Hah? Banyak. Paham? Baik. Jadi sekali lagi, jangan ngambil sepotong. Nanti sebagaimana sebagian ulama mengatakan al-bid'ah itu demikian. Ngambil dalilnya sepotong. Fawailul lil musallin. Ya. Bacanya sampai di situ kemudian Allahu Akbar ruku. Paham? Padahal apa? Ada kelanjutannya. Harus dilanjutkan ayat itu. Nggak boleh dipotong. Kalau dipotong, kita semuanya celaka. Fawailul lil, kecelakaan bagi orang yang sholat. Padahal ayat selanjutnya, alladzina hum an sholatihim, itu yang celaka, bukan semua orang yang sholat. Ya, ayatnya jangan dipotong. Maka ahli bid'ah demikian. Manhaj mereka, metode mereka dalam berdalil, itu memotong ayat, memotong dalil. Demi apa? Melegalkan hawa nafsu mereka. Maka sekali lagi, asal segala sesuatu dalam urusan dunia mubah, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya. Ya, demikian pula di sini hukum dalam berjoinan, berserikat dalam bisnis secara asal hukumnya halal, kecuali kalau ada dalil yang seperti jelas tadi kita sampaikan, joinan menjual khomer misalnya, ya, atau tadi jual rokok misalnya, ya. Maka sekali lagi karena zatnya ini haram, maka bisnisnya juga apa? Haram, joinannya juga haram. Atau kalau ada tadi khianat atau ada tipu daya atau ada riba di sana atau yang semisal dengannya. Wa illa fal aslu al jawas. Ya, secara asal hukum berserikat dalam bisnis itu secara asal hukumnya boleh-boleh saja. Lihadal hadis. Ya, karena apa? Hadis yang kita bahas ya tadi. Ya, maka antum ya kalau dalam masalah fikih antum jangan heran kalau ada khilaf misalnya. Ada sebagian ulama yang misalnya mengharamkan syarikatul wujuh. Ini wallahu alam Syekh Abdul Manan As-Sa'di mengatakan hukum asal berserikat dalam masalah bisnis itu secara asal hukumnya halal, wallahu alam bisa jadi ini untuk membantah sebagai statement
dari ulama lain yang mengatakan syarikatul wujuh yang hanya modal kedudukan itu haram hukumnya. Paham? Ya, kata Syekh, secara hukum asal tidak ada yang haram, kecuali kalau ada dalil yang khusus mengharamkannya. Paham? Nah, wallahu taala. Wali annal asla al jawaz fi kullin muamalat. Karena secara asal hukum berjual beli, berniaga, bermuamalah hukum asalnya itu halal. Kecuali apa? Jangan sampai masa jual beli waktu lebaran apa? Jual beli apa itu? Fulus. Apalagi susah kemarin kan? Orang banyak apa? Jual beli rupiah atau jual beli uang yang baru untuk lebaran di kampung dan seterusnya. Kalau ada yang mengatakan kan hukum jual beli halal, kenapa kok antum ini mengharamkan? Itu Wahabi ya. Apa jawaban antum? Hukum asal jual beli halal, kok antum mengharamkan? Ayo. Kembali kepada kaidah tadi, jangan dipotong kaidahnya. Asal muamalah dalam urusan dunia itu halal, kecuali kalau dalil yang sekarang mana dalil mengharamkannya? Mana ribanya itu? Dalilnya dalam hadis Sahih Muslim dan yang lainnya, Rasul mengatakan az-zahabu biz-zahab wal fiddah bil fiddah mislan bi mislin yadan biyadin. Kata Rasul, emas kalau dijual dengan emas, tukar menukar emas, dan emas zaman dulu sebagai apa? Sama dengan mata uang untuk jual beli. Maka dikiaskan dengan ini harta mata uang sekarang. Maka kalau jual beli satu mata uang itu harus syaratnya dua. Yaitu apa? Mislan bi mislin. Sama nominalnya. 100.000 ya 100.000. Man zada aw istazada faqad arba. Kata Rasul, barang siapa yang menambah nominalnya, maka itu dia telah jual beli dengan cara riba. Paham tuh? Nah, hukum asal jual beli halal. Kecuali kalau ada yang mengharamkan. Kalau di situ ada unsur riba, maka jelas itu hukumnya apa? Haram. Nah, kemudian kata Syekh, wa yadulul hadis ala fadli syarikat wa barakatiyah. Ini yang kita sampaikan tadi. Hadis ini menunjukkan keutamaan bersarikat ataupun berjoinan dalam bisnis dan menunjukkan akan keberkahannya. Allah akan memberkahi. Kalau ada joinan dalam bisnis. Meskipun dengan syarat idza buniyat ala sidqi wal amanah. Kalau didasari, dibangun di atas kejujuran dan amanah. Hadis ini tes. Akhwat sudah dapat hadiahnya. Yang ikhwan. Hadis ini kita katakan tidak sahih. Kata Syekh Al-Albani tadi kan. Tapi ada yang mendukung hadis ini. Makanya kita katakan secara sanad periwayatan tidak sahih. Namun secara makna sahih. Karena ada dalil yang lain yang sahih. Yang mendukungnya. Yang semakna dengannya. Taib. Kita tes yang ikhwan. Hadis yang mana itu? Sudah kita lewati hadisnya. Taib. Ya ikhwan. Nah. Masih. Nggak ada. Nggak ada. Anda nggak mau nomornya, nggak mau kok redaksi hadisnya. Taib. Kalau ada yang mau jawab? Silakan. Silakan sebutkan hadisnya. Anda mau redaksinya. Ini baca apa hafalan? Baca. Baik, enggak apa-apa sudah. Mumpung lebaran enggak apa-apa sudah.
Iya, mau maaf lahir dan batin sudah. Iya, silakan. Rasulullah SAW bersabda, penjual dan pembeli memiliki hak memilih selama keduanya belum berpisah. Apabila keduanya jujur dan terbuka, maka diberkahi keduanya pada jual beli keduanya. Apabila keduanya berdusta dan menyembunyikan, maka dihilangkan keberkahan keduanya. Aib ahsanti, barakallahu fiik. Baik, hadisnya sudah kita lewati masalah apa? Ya, al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli dalam majlis khiyar pilihan selama belum apa? Berpisah. Jika mereka transparan dalam jual beli, mereka jujur, dibarokahi apa? Ya, jual beli keduanya. Ini juga sekali lagi maknanya mirip dengan yang kita bahas. Kalau ya dua orang yang berserikat atau lebih, mereka jujur, tidak ada rekayasa, tidak ada tipu daya, tidak ada kedustaan, maka dibarokahi jual beli mereka. Dan ini juga perlu kita istilahnya warning ya, karena ini sudah banyak terjadi di antara jamaah kajian juga. Yaitu apa? Itu adanya pengkhianatan dalam masalah joinan dalam bisnis. Ya, karena ini ya sudah sering kita dicurhati. Maka kita juga curhat kepada antum sekarang. Ya, gantian. Ya, karena ya bagaimanapun juga ini mirip dengan utang piutang. Ya, meskipun sudah lama mengaji, kalau masalah fulus kadang buta hatinya. Ya, nggak peduli punya siapa, harta tersebut disikat aja. Yang penting kalau istilah orang sekarang itu suka flexing ya. Ya, yo baru bisnis berapa bulan, wah masya Allah penampilannya kayak ya tajir melintir gitu. Padahal ya modal usahanya dari orang lain. Ya, pernah kita dicurhati, ini Ustaz, kesepakatan kita. Tapi dia tidak menjalankan kesepakatan. Di antaranya, ya misalnya, ini yang punya modal, ya apalagi mohon maaf, sebagian orang baru berhijrah ke dakwah salafiyah. Ya, mereka masih husnudzon, masya Allah ini orang-orang masya Allah, nggak taunya ada apa tadi. Ya, dia fulus orangnya, kemudian nanamkan modal. Ini saya ya kasih istilahnya modal 100 juta misalnya. Nanti ya bagi hasil. Tapi sudah kelihatan sebetulnya hasilnya. Tapi dimakan oleh yang apa? Yang punya tenaga ahli saja. Ya, padahal kesepakatannya setiap tahun harus ada berapa persen masuk ke dia. Tapi dimakan semua sama yang apa? Yang tadi. Ini sekali lagi berulang kali kita dicurhati oleh orang-orang spesial ini. Terutama yang punya modal. Banyak yang dikhianati. Ya. Karena apa? Dia pasrah saja. Dia nggak banyak apa? Ya, istilahnya turun tangan. Yang turun tangan kan yang punya tenaga saja. Yang punya tenaga nggak punya modal. Tapi dia berkhianat kepada yang ngasih apa? Modal. Ya, yang ngasih modal ya, tawakal. Tapi apa? Dikhianati. Kesepakatan setahun harus ada bagi hasil. Tapi apa? Nggak ada sama sekali. Bertahun-tahun. 1 tahun dibiarkan, 2 tahun dibiarkan. Sampai berjalan bertahun-tahun. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi, ini juga sebagai bahan introspeksi bagi yang joinan. Ya, harus betul-betul selektif. Ya, jangan asal ya orang ini bukan orang pengajian dan seterusnya. Ya, dan yang paling lebih parah lagi, yang kena asapnya ustadznya. Ya, itu muridnya ustadz fulan itu. Ustadznya nggak pernah ngajar ya pengkhianat seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, namun sekali lagi ini fakta di lapangan yang perlu untuk kita sampaikan. Ya, sekali lagi kita pertengahan. Sebagaimana utang piutang. Ya, jangan sampai apa? Berlebihan, juga jangan sampai meremehkan. Ya, jangan sampai semua orang yang penting utang dikasih, lihat dulu siapa orangnya. Ya, apalagi yang membutuhkan kasih. Ya, namun kalau memang orangnya bulat bin ruwet bin jelimet, nggak usah. Paham ya? Ya, harus betul-betul selektif. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kata Asy-Syaikh di sini, hadis ini menunjukkan keberkahan berjoinan, berserikat dalam bisnis. Namun dengan syarat idza bunyat ala sidqi wal amanah. Jika dibangun di atas kejujuran dan amanah. Fa inna man kana Allah ma'ahu barakallahu fi rizq. Ini yang kita bahas tadi.
Kalau Allah sudah bersama orang tersebut yang berjoinan tadi, Allah barokahi dalam rezekinya. Ini al-ma'iyah apa namanya ini tadi? Al-ma'iyatul amma atau al-ma'iyatul khasah? Ya, kebersamaan secara khusus. Wa yassara lahul asbab allati yunalu biha ar-rizqu. Lalu Allah akan mudahkan segala usahanya yang dengannya dia akan memperoleh rezeki. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ini juga berkaitan dengan masalah takwa kepada Allah. Takwa itu bukan hanya masalah urusan ritual ibadah antara dia dengan Allah, namun antara hamba dengan hamba itu bentuk takwa kepada Allah. Perintahnya untuk jujur, untuk amanah. Itu takwa kepada Allah dan hasilnya diberi rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Wa anahu wa sajadahu. Allah akan menolongnya, meluruskan langkahnya. Wa dzalika li anna syarikat yahsul fiha at-ta'awun baina syuraka fi ra'yihim wa fi a'malihim. Yang demikian itu karena joinan dalam bisnis itu di dalamnya ada gotong royong, tolong menolong antara yang berserikat tadi, entah dalam masalah pemikiran atau dalam masalah amal. Wa qad takunu a'malan la yaqdir 'alaiha kullu wahid bimufradihi. Karena dalam joinan ini sekali lagi ada pasti kemaslahatan bersama. Tadi orang nggak punya fulus tapi punya keahlian, dibantu oleh yang punya apa? Fulus. Yang punya fulus nggak punya keahlian, saling menopang, saling support. Wa bistima'il amal wal amwal yumkin idrakuha. Dengan adanya perserikatan antara keahlian, tenaga, harta, maka akan digapai rezeki tadi yang tentunya dibarakahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syarikat aidan yumkin tafri'uha wa tausi'uha fil makan wal a'mal wa ghairiha. Namanya joinan dalam bisnis ini bisa langsung dikembangkan dari sisi kualitas maupun kuantitas di tempat ataupun dalam amal perbuatannya. Wa aidan fa innal ghalib annaha yasul biha minar raha ma la yasul bi tafarrudil insan bi ilmihi. Di antara faedah adanya joinan akan dihasilkan atau didapati ar-raha, kenyamanan, terutama bagi kedua belah pihak. Tadi yang punya fulus, ini fulus mau diapakan? Kalau dibiarkan, istilahnya nanggung mubazir nanti habis tanpa ada hasilnya. Maka dia serahkan kepada yang punya keahlian. Yang punya keahlian dia nggak punya fulus. Maka sekali lagi saling mendapatkan keuntungan bersama. Wa qad yujri wa yudiru ahadumal amal ma'arahatil akhar. Yang punya fulus sudah standby di rumah, insya Allah tiap mungkin bulan, tiap tahun ada hasilnya. Dia santai. Tapi tadi dengan syarat yang punya keahlian ini sudah betul-betul amanah. Dia sudah yang punya keahlian nggak mikir modalnya sudah disupport sama yang punya fulus tadi. Sama-sama nyaman sebetulnya. Cuma tadi kalau ada khianat, kalau ada tipu daya, kedustaan, ini berat. Bahkan bisa sampai ke pengadilan nantinya. Na'udzubillahi min dzalik. Au dhahabihi li ba'di muhimmatihi aw waqti maradhihi. Atau mungkin kalau tadi joinan dalam tenaga, 2 orang atau mungkin 3 berjoinan dalam membangun misalnya usaha servis HP, servis sepeda motor. Salah satu sakit misalnya, yang lain bisa handle istilahnya. Demikian pula sebaliknya. Sama-sama nyaman. Yang penting ada kejujuran, ada betul-betul niat untuk saling memberikan kemaslahatan, tidak egois, tidak berkhianat. Wa hadza kullu ma'sidqi wal amanah. Semua ini harus didasari oleh kejujuran, oleh amanah. Dan ingat, seandainya orang itu berbuat tidak jujur atau tidak amanah, seandainya di dunia dia berhasil menghabiskan uang saudaranya tadi, ingat di akhirat akan ada al-qisas. Para ulama terutama di bulan Ramadan atau mungkin setelah Ramadan
kadang membahas tentang masalah hati-hati. Antum kaum muslimin di Ramadan luar biasa amal ibadahnya. Namun hati-hati, ada amalan yang bisa menjauhkan dari pahala amal perbuatan tersebut. Ya, kita nggak tahu amal kita diterima ataukah tidak. Kita hanya bisa berusaha, ikhlas ittiba, kita bisa berdoa. Ya. Namun seandainya Anda mendapatkan pahala amal ibadah yang banyak di bulan Ramadan, ingat, ada yang bisa menghapus pahala Anda, yang bisa menghilangkan pahala Anda. Di antaranya az-zulm, kezaliman. Ya, di antara dalilnya, baik. Siapa yang hafal hadisnya? Hafal, bukan baca. Hadisnya, ya mungkin dalam beberapa kajian sering kita sampaikan. Ada hadis yang menunjukkan amal kezaliman menghapuskan pahala, terutama puasa. Baik, yang hafal saja, yang nggak hafal nggak usah maksa. Yang ikhwan dulu kalau ada. Nah, masih 2-0 ini. Ya, ikhwan dulu, yang ikhwan dulu. Sabar. Amal yang bisa menghapuskan pahala, terutama tadi yang kita tekankan masalah puasa. Sudah sebulan lama puasa Ramadan, seandainya dapat pahala, ya, lengkap, komplit. Namun bisa hilang karena perbuatannya. Di antaranya az-zulm, masalah harta juga. Tapi yang akhwat silahkan, yang hafal hadisnya. Apa pertanyaannya tadi Ustaz? Pertanyaannya, sebutkan redaksi hadis amal kedzaliman manusia bisa menghapuskan, menghilangkan pahala, di antaranya pahala puasanya. Oh, enggak apa. Cuma Jazakallah khair. bisa menjawab tapi hadisnya enggak hafal. Kita mau hadis ya. Oh iya. Enggak ada yang lain? Bukan, enggak ada kata-kata menghilangkan pahala puasa. Baik, silakan yang ada. Baik. Ana boleh jawab? Boleh. Baik. Ya, hadisnya tadi sudah diisyaratkan, hadis-hadis muflis, ya, yang sudah kita pernah, ya, tanya juga pada waktu kesempatan yang lalu. Rasulullah SAW mengatakan, al-muflis min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa saumin wa zakatin. Orang yang bangkrut dari umatku pada hari kiamat, yang datang dengan membawa pahala salat, pahala puasa, ini yang kita tekankan, dan pahala zakat. Wa ya'ti wa syatama hadza wa qadhafa hadza wa akhadha mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Namun dia datang pada hari kiamat juga membawa dosa dengan apa? Mencaci maki orang lain tanpa hak. Dia menuduh orang lain tanpa hak. Dia mengambil harta orang lain tanpa hak. Ini yang kita tekankan. Pembahasan kita. Masalah puasa, masalah mengambil harta orang tanpa hak. Ini dengan apapun caranya. Utang piutang atau dengan joinan. Tadi, sudah kesepakatan tiap tahun harus apa? Ya, pembagian hasil, namun nggak dibagi-bagi. Ya, ini sekali lagi kita masuk ke dalam kategori hadis muflis ini. Wa akhadha mala hadza. Dia mengambil harta orang lain tanpa hak. Dia memukul orang lain tanpa hak, bahkan menumpahkan darah orang lain tanpa hak. Kemudian kata Rasulullah SAW, fayu'ta hada min hasanati wa hada min hasanati. Yang dicaci maki tanpa hak diberikan pahala orang tersebut yang mendoliminya, pahala puasa atau pahala sholatnya. Yang ini yang dia dolimi diberikan pahala amal perbuatannya. Fa'in faniyat, jika sudah habis kebaikan orang yang berbuat dolim tersebut, qabla an yuqdama alaih, sebelum selesai urusannya, maka fa'ukhidha min khatayahum, diambil dosa-dosa orang yang didolimi, lalu diberikan faturihat alaih, diberikan kepada yang mendolimi, ya, faturihat finnar, lalu dia pun dimasukkan ke dalam api neraka. Sekali lagi kata ulama, hati-hati dengan
mubtilatul a'mal, yang bisa membatalkan pahala amal ibadah kita. Sudah capek, sudah letih, sudah lelah, namun ibadah tersebut pahalanya diberikan kepada orang lain. Paham dong? Nah, dan dari sini pula ada atasliyah, hiburan bagi yang didolimi. Ketika kita didolimi di dunia, sabar saja. Ingat, di akhirat akan ada banyak pahala yang apa? Mengalir, gratisan. Paham dong? Nah, ta'im ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Fa idza dakhalat hal khiyana wa nawa ahaduhuma aw kilahuma khiyatal akhar wa ikhfa ma yatamakkan minhu kharajallahu min bainihima. Namun kalau dalam joinan tadi ada pengkhianatan dari salah satu pihak atau bahkan dari kedua-duanya, maka Allah keluar dari perserikatan tersebut. Artinya tidak Allah barokahi perniagaan perserikatan mereka. Wa dhahabatil barakah, hilang barokahnya. Walam tatayasar al asbab, ya, namun akan banyak permasalahan, problematika, gegeran yang ada. Wa tajriba wal musyahadat tasad lihadal hadis. Pengalaman, fakta di lapangan itu sebagai bukti akan kebenaran hadis ini. Kalau sudah tidak ada kejujuran tadi, meskipun awalnya bestian, awalnya sahabatan, tapi kalau sudah joinan ada khianat, yang ada apa? Permusuhan dan seterusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Taib, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Lanjut hadis berikutnya atau cukup sampai di sini? Hah? Baik. Hah? Sawalan ya. Baik. Yang semangat, yang akhwat, yang ikhwan, ya cukup Ustaz. Ya apa ini? Hah? Baik, enggak apa-apa, ini ada soal jawab lewat kertas, kita jawab dulu. Baik, ini ada pertanyaan lewat kertas, bagaimana cara keluar dari syubhat karena pengaruh syubhat sangat besar. Menjauhkan diri dari syubhat yang pertama yaitu dengan kita selektif betul, ya, menimba ilmu agama ini. Harus betul-betul paham siapa guru, ustadz atau dai yang bisa kita ambil ilmunya. Ya, jangan asal yang penting followernya banyak, yang penting pengikutnya banyak, jamaahnya banyak, tidak. Ya, namun menimba ilmu dari ustadz, dai yang di atas akidah yang sahihah, di atas ya ilmu yang betul-betul istilahnya berkompeten dalam bidang ilmu agama. Ya, bukan orang yang jahil, bukan orang yang ahli syubhat. Paham ya? Ya, misalnya ada ustadz yang sudah sering kali postingannya itu sesat menyesatkan, sudah sering dibantah syubhat-syubhatnya, namun tetap demikian. Maka tinggalkan seperti itu. Kalau kita tidak mau terkena apa? Syubhat. Namun kalau kita memang kepingin dapat syubhat, ya silakan. Ya, berguru kepada ustadz yang suka menebarkan syubhat di medsos. Paham ya? Postingannya sudah sering dibantah ya dengan ilmiah bantahannya dan betul-betul ya jelas kesesatannya terutama dalam masalah akidah. Maka apa kalau kita ingin selamat dari syubhat, tinggalkan seperti itu. Kemudian juga tinggalkan orang-orang yang memang meskipun bukan ustadz tapi suka menyebar syubhat. Ya, mungkin ada komunitas ya atau mungkin grup WA atau apapun lah namanya. Namun suka memposting syubhat-syubhat. Tinggalkan kalau kita mau selamat dari syubhat tersebut. Ya, intinya harus betul-betul selektif. Tidak menimba ilmu, tidak ngumpul kecuali dengan yang di atas akidah shahihah, menjauh dari ahli syubhat, baik ya ustadznya ataupun jamaahnya. Kemudian juga perbanyak doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dini. Nah,
Ada pertanyaan, tante saya pernah bercanda dengan temannya dan tidak sengaja candaan tersebut menyakiti hatinya. Dan temannya bilang, hati-hati. Qadarullah besoknya jam 2.30 pagi tante saya bermimpi didatangi temannya dengan 10 sosok di belakangnya terjadi pada tahun hingga sampai sekarang. Sering mimpi-mimpi yang aneh-aneh dan berpengaruh terhadap kesehatan. Apakah tante saya perlu diruqyah? Baik. Yang pertama, masalah mimpi ini ada pembahasan khusus dalam syariat Islam. Bahkan dalam Sahih Bukhari ada bab tentang ru'yatul manam, masalah mimpi. Ahlus sunnah wal jamaah dalam segala hal pertengahan. Ahlus sunnah dalam segala hal pertengahan, terutama dalam masalah mimpi. Kita wajib meyakini, sebagaimana kata para ulama, mimpi ada bermacam-macam. Ada mimpi yang shadiqah, mimpinya orang mukmin, Kemudian yang kedua ada mimpi yang dari syaitan, yaitu mimpi-mimpi yang itu ketika bangun orangnya dalam keadaan apa? Ketakutan. Bisa jadi ini, wallahu taala alam. Kemudian yang ketiga, mimpi yang itu hanya sekedar apa? Hasil dari hayalannya ketika masih sadar, paham? Dibawa ke dalam mimpinya. Dan mimpi yang tadi, mimpi yang shadiqah, mimpi orang mukmin itu ada takwilnya. Namun yang bisa mentakwil ahlinya, enggak semua orang. Maka harus apa? Waspada. Jangan apa? Tanya kepada orang yang jahil enggak tahu apa? Takwil mimpi. Jangankan kita. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Ini pengalaman kita ketika bermajlis dengan beliau. Beliau ulama ahli hadis abad ini. Syekh Abdul Muhsin Abbad hafizallahu ta'ala. Namun ketika beliau mendapatkan pertanyaan tentang takwil mimpi, beliau mengatakan, ana bukan ahlinya. Padahal beliau sekali lagi ulama senior abad ini. Dari ulama ahli sunnah. Namun beliau tidak pernah mentakwilkan Maka hati-hati dengan orang-orang yang baru ikut kajian kemudian apalagi juga ini ada unsur hati-hati. Sekali lagi pertengahan. Adapun dalam pertanyaan tadi, anak nggak bisa menjawab masa takwil mimpinya. Cuma seandainya tadi, namanya bercanda, kadang keceplosan istilahnya, nggak sengaja. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Maka selayaknya minta maaf kepada yang dicandai tadi. Paham ya? Memang namanya nggak sengaja, ini sebetulnya layak untuk dimaafkan. Beda. Maka maafkan, apalagi nggak sengaja. Sudah kita sering sampaikan, bedakan antara watak dengan watu. Orang watu nggak sengaja dia di tengah kerumunan. Beda dengan yang memang wataknya suka menyakiti orang. Paham ya? Antara hutang yang dia memang nggak sengaja atau kelewatan lah, temponya membayar, dia lupa dan sebagainya. Beda dengan yang memang sengaja lari dari hutang. Yang memang wataknya seperti itu jangan dimaafkan. Namun kalau memang ketergelinciran, maafkan. Paham ya? Baik. Apakah perlu diruqyah? Sebetulnya yang pertama, nasihati dulu. Bahwasanya nggak selalu mimpi itu mimpi tersebut bisa dibenarkan. Kemudian, kedua, suruh minta maaf. Kalau sudah minta maaf, kemudian, dikasih pengertian bahwasanya perbuatan dia nggak sengaja itu tadi. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Semoga diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkadang orang-orang itu kesehatannya terganggu bukan karena hasil kedzalimannya, cuma karena halusinasinya kepikiran. Itu wallah alam pernah kita dengar dalam ilmu psikologi dan sebagainya. Orang itu sebetulnya karena ketakutan yang berlebihan sampai mengganggu kesehatan. Ini terkadang yang perlu diobati terlebih dulu. Adapun ruqyah secara asal silahkan. Penyakit apa saja, penyakit jasmani, rohani, boleh
obati dengan cara apa? Ruqyah. Bacakan ayat Al-Quran Al-Fatihah di antaranya. Dan sekali lagi, sudah sering kita sampaikan, ruqyah itu bukan hanya untuk orang yang kena penyakit kejiwaan saja. Orang kena penyakit jasmani. Seperti kisah dalam sahabat Rasulullah SAW yang meruqyah tokoh masyarakat yang terkena tersengat binatang atau kalajengking misalnya. Diruqyah. Ini masalah penyakit jasmani. Paham ya? Jadi jangan disempitkan. Ruqyah itu hanya untuk penyakit kejiwaan atau rohani saja, namun juga penyakit jasmani. Paham? Dan juga antum, setiap mukmin yang bertakwa, insya Allah bisa meruqyah. Nggak perlu harus cari Pak Kiai, Pak Mudin, ya. Nggak usah datang ke klinik ruqyah, nggak usah. Paham? Bacakan ayat dengan antum betul-betul mengimaninya. Insya Allah akan bermanfaat. Allah mengatakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan dalam Al-Quran itu syifa, penawar. Ya, semua ayat Al-Quran bisa dijadikan sebagai ruqyah asy-syar'iyyah. Nah. Kemudian ada pertanyaan, bolehkah seorang istri berangkat umrah tanpa suaminya dikarenakan suaminya terbukti selingkuh dan dana umrah dari keluarga istri? Baik. Yang pertama kita katakan ini ada beberapa, ini kalau dibaca cabangnya banyak. Ya, yang pertama, istri tidak boleh umrah tanpa mahram. Itu yang pertama. Ya. Tanpa suami namun dengan kakaknya yang laki, dengan adiknya yang laki yang sudah balik tidak ada masalah. Cuma kalau tanpa mahram sama sekali, tanpa suami tadi, maka tidak boleh. Jangan menyikapi yang haram dengan yang haram juga. Paham ya? Jangan karena marah sampai jatuh ke dalam yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, kenapa nggak diajak sekalian untuk tobat di sana sekalian? Ya kan? Oh, nanti itu poin yang ketiga nanti. Iya. Ya, yang kedua tadi, ya diajak agar bertobat, ya. Paham? Ya. Kemudian yang ketiga yaitu tadi, ya. Maka lebih baik dihalalkan. Baik, itu masukan dari tadi ya. Ya, insyaallah. Baik. Ya, kemudian juga banyak berdoa. Intinya jangan pernah menyikapi yang haram dengan yang haram. Jangan membantah yang bid'ah dengan yang bid'ah. Jangan menyalahkan yang salah dengan cara yang salah pula. Kita akan juga berdosa. Wallahu taala alam. Taib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Makanya Ustaz. Iya. Kemarin Ramadan itu pada saat sholat tarawih, ada beberapa umat itu sholat sambil duduk di atas kursi. Masalah pertanyaan saya itu, mereka datang berjalan dengan sehat itu, kemudian pada saat mengambil sandal untuk pulang, itu posisikan seperti ruku, malah lebih lagi gitu. Iya. Masalahnya mereka sholat itu dari mulai awal sampai terakhir itu dalam keadaan duduk. Apa kewajiban kita terhadap hal yang seperti itu? Baik. Kewajiban kita belajar. Di antaranya, kalau salat sunnah itu hukum asalnya boleh dengan duduk. Tanpa udzur yang syar'i pun. Cuma pahalanya separuh. Ya, jadi sekali lagi, niat kita nahi mungkar, niat kita menasehati harus didasari oleh ilmu. Paham ya? Adik-adik di sini. Jangan melarang mereka yang sholat sunnah dengan cara duduk tadi. Karena secara asal Rasul membolehkan. Ya, bahwasanya beda antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Terutama tadi sholatul lail. Boleh dengan duduk. Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya sholat wajib. Itu dari rumah bisa jalan. Tapi kok di masjid pakai
Kadang jalan bisa, tapi ya karena ada luka misalnya, ya karena kita pernah kejadian juga ketika kita jatuh dari sepeda motor, yang luka biasanya apa? Dengkul istilahnya. Ini kalau ya misalnya rokok buat ya ada nekuk sedikit sudah apa? Sakit. Ya maka boleh ada udzur. Jadi sekali lagi jangan semangat kita nahi munkar menasihati kebablas ya sampai apa menyalahkan yang tidak salah. Paham ya? Baik. Wallahu taala. Nah. Ya, baik. Seandainya sampai salat Isya pun ya karena kita menjawab sesuai dengan pertanyaan kan tadi. Ya, sekarang pertanyaannya kalau dia salat Isya juga demikian, lebih baik ya yang pertama husnudzon. Ya, husnudzon dulu, dia lebih tahu tentang keadaannya. Jangan mengkiaskan orang lain dengan kita. Wah, kalau antum masya Allah super power sudahlah. Ya, tapi yang lain kadang ada kesehatannya terganggu. Dia lebih tahu tentang kesehatannya. Tapi kalau misalnya ya kita ini orang yang suka kipuan, ya tabayun, tanya kenapa kok salat pakai kursi? Paham? Tapi dengan cara yang apa? Yang baik. Ya, ya kalau kita daripada kita ya istilahnya riba atau kerusak-kerusu dan sebagainya, tabayun, tanya. Saya lihat Anda kok naik kursi padahal saya lihat tadi jalan sebagainya. Ya itu lebih baik tabayun. Paham ya? Daripada apa? Menghibah, menuduh dan seterusnya. Wa iya. Nah, wallah. Cuma sekali lagi kalau seandainya salat itu salat sunnah, boleh dengan cara apa? Duduk tanpa udzur yang syar'i, cuma pahalanya berkurang. Ada yang lain? Silakan, Pak. Gantian dulu. Ya, silakan, Pak. Untuk bulan Syawal ini. Iya. Ucapan dengan izin Bapak itu dan sebagainya itu waktunya itu kapan? Apa satu hari itu? Iya. Baik. Kata para ulama yang pertama dibahas masalah lafadznya. Ya, lafadznya yang lebih afdal sebagaimana para sahabat tadi. Taqabbalallahu minna wa minkum. Cuma ulama tidak melarang ucapan-ucapan lain yang ya dengan syarat tidak menyelisihi syariat. Seperti yang kita sering sampaikan juga tadi, wa kullu amin wa antum bi khair. Semoga kita dalam keadaan baik dalam setiap tahunnya atau setiap waktunya. Ya kata ulama yang afdal ucapan para sahabat tadi, adapun yang lain tidak disalahkan kalau tidak menyelisihi syariat. Adapun waktunya itu tergantung kepada uruf. Ya makanya kita katakan selama masih ada suasana apa? Lebaran, ya, maka apa? Boleh mengucapkan hal tersebut. Ya, tidak ada penentuan batasan. Ya, dari awal sampai akhirnya. Paham? Nah, wallahu taala. Makanya ulama ya ada pula yang mengatakan mengucapkannya memang ada sedikit khilaf. Apakah boleh malam takbiran sebelum sholat mengucapkan itu? Sebagian mengatakan boleh. Ya, karena tidak ada pembatasan dari syariat. Paham Pak ya? Ya, demikian pula waktu terakhirnya. Selama masih ada apa? Suasana lebaran tergantung ke ya al-urf, kebiasaan. Kebiasaan masyarakat. Ya, kadang bisa ya seperti sekarang ini masih kan antum berkunjung sama keluarga antum di tempat yang lain kan masih diterima kan? Iya, juga masih ada amplopnya juga kan? Baik. Yang lain, yang akhwat silakan. Bagaimana hukumnya Ustaz? Seorang bekerja sama dalam event organisasi acara. Iya. Ini si marketing ini menjual jasa untuk misalkan sebagai master seremoni nilainya itu 1 juta katakan. Tapi dijual dengan harga 1,3. Bagaimana hukumnya marketing, apa boleh? Baik, ya sesuai dengan kesepakatan ini apapun bentuknya itu. Ya, misalnya yang memasarkan mengatakan, ya saya mau jual lebih daripada apa yang, ya sama dengan kita apa, nitip barang, ya saya jual ke Anda, misalnya jual jangan jauh mal-mal, pisang goreng, ya saya titip ke Anda, saya ya minta 1 pisang goreng harganya misalnya 2.000, terserah Anda jual berapa, paham ya? Maka yang dititipi
terserah dia 2.500, 3.000. Nggak ada masalah sesuai dengan apa? Kesepakatan. Tapi kalau misalnya yang jual pisang goreng mengatakan, ya pokoknya Anda jual ini cuma 3.000. Nanti Anda saya kasih keuntungan satu pisang 1.000. Bang, maka tidak boleh yang menjual lebih dari 3 sesuai dengan apa? Kesepakatan. Wallahu ta'ala alam. Nah, silakan. Kami punya saudara muslim. Nah, Saudara kandung. Terus di keluarga kami itu ada pertemuan keluarga kalau pas lebaran itu Ustaz. nah. Terus posisi non muslim tadi itu nggak bisa datang karena sakit. Terus kami sebagai adik-adiknya apa boleh mengunjungi kakaknya non muslim tadi Ustaz? Iya, kalau urusan dunia, ya apalagi tadi dalam keadaan membutuhkan, dalam keadaan sakit, ya kita terlepas ini urusan Syawal ataupun Lebaran, ya. Ketika ada saudara atau tetangga non-muslim yang dia dalam keadaan mungkin membutuhkan, maka dalam Islam sangat amat dibolehkan untuk membantunya, ya, untuk menjenguknya. Sebagaimana firman Allah, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk ya berbuat baik, berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengusir kalian dari rumah kalian. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berbuat yang adil. Ya, Allah memberikan apa? Isyarat tentang apa? Bolehnya berbuat baik kepada non-muslim, apalagi saudara ya kandung, ya apalagi dengan niat untuk mendakwainya kepada Islam meskipun hanya dengan apa? Akhlak yang baik kepadanya. Ya, itu insyaallah kalau surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8 ya. Ayat ke-8. Terima kasih Ustaz. Wah iya. Taib yang lain sebelum kita tutup. Silakan Pak. Puasa sunat Syawal itu apa memang ada yang afdal dilanjutkan langsung atau dicicil? Kan bisa kan? Iya. Ada Ustaz, saya punya Ustaz. Nah. Ketika bulan Syawal itu beliaunya menutup rumah itu selama seminggu, nggak bisa silakan. Iya. Nah, apakah ada afdal? Taib, yang pertama, mana yang afdal tentang puasa Syawal? Apakah langsung? Tentunya dalam segala kebaikan, menyegerakan kebaikan lebih afdal. Wasari'u ila maghfirat. Cuma tidak dilarang untuk apa? Ya, mencicil sampai akhir Syawal. Ya, cuma kalau tadi pertanyaannya berikutnya sampai menutup pintu, ya istilahnya nggak ada yang boleh silaturahim kepadanya, ya tidak sepantasnya. Apalagi hormati tamu itu termasuk apa? Kebaikan pula. Alangkah baiknya dia tetap puasa Syawal, namun juga dia menyambut tamu, ya yang datang berkunjung, apalagi kerabat bersilaturahim kepadanya. Double pahalanya, double silaturahim dan double apa? Puasa Syawal tersebut. Wallahu ta'ala. Cuma sekali lagi kalau mau tanya afdalnya, ya afdal memang menyegerakan, tapi tidak dilarang untuk apa? Ya, sampai menunda di akhir Syawal. Baik, saya kira cukup sekian. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.